Tapi ini orang-orang yang aku temui ini bukan orang-orang tolol gitu, orang-orang terdidik. Apa yang salah dalam perencanaan karir seseorang sehingga ketika dia praktekkan ketemu sama realita itu tiba-tiba bisa berbeda sekali? Satu kesempatan terakhir. Sebenarnya biasa kalau di Friends of Mary Riana tuh setelah aku tanya-tanya, narsumnya boleh nanya satu pertanyaan ke aku. Oke. Aku boleh nanya? Boleh. Ini emang kesempatan gunanya? Iya. Jadi aku kasih ya, boleh lah kalau gitu. Oke. Tapi pertanyaan boleh tentang apapun? Boleh tentang apapun. Aku jadi deg-degan kalau ditanya kayak gini. Ya boleh tentang apapun. Tahu nggak di New York yang sering aku temuin ya? Apa? Adalah orang yang sadar bahwa mimpinya tuh ketabrak dengan realitanya. Iya. Kan orang semua ke mimpi karena punya cita-cita. Orang ke New York karena punya mimpi dan cita-cita. Iya. Tapi di New York makin lama kita mondar-mandir kita makin lihat bahwa wah gila ini banyak banget orang-orang yang masih di sini walaupun mimpinya mati. Yeah. Pertanyaannya adalah apa yang paling sering salah dalam perencanaan orang terhadap karirnya? Kenapa sering banget, terutama di New York ya? Walaupun dia mungkin dari set ini kita mah lupakan aja yang ngeblank ya, yang cuma nekat mah kita lupakan. Tapi ini orang-orang yang aku temui ini bukan orang-orang tolol gitu, orang-orang terdidik. Apa yang salah dalam perencanaan karir seseorang sehingga ketika dia praktekkan ketemu sama realita itu tiba-tiba bisa berbeda sekali? Berbeda sekali itu terlalu berbeda untuk pivot gitu kasarnya ya. Apa tuh yang salah? Apa yang miss rata-rata dalam perencanaan karir orang? Biasanya. Dari pengalaman aku ya, ekspektasi. Ekspektasi. This is based on my reflections the past 3 years khususnya dari umur 40 sampai sekarang 3 tahun. Ekspektasi. Kenapa? Karena menurut saya semua orang harus punya mimpi. Bagus. Saya termasuk orang yang believer harus punya mimpi, harus punya tujuan, harus tahu apa yang kita mau gitu kan. Hidup cuma sekali. Tapi yang salah itu seringkali adalah the expectations. So we must have a flexible expectation. Itu yang aku selalu bilang kepada diri aku sendiri. Yang fleksibel tuh expectationnya. Dalam karena kalau misalnya ekspektasinya kita akan kejadiannya harus seperti apa dan seperti ini, bayangan saya tuh sama seperti kayu. Terus kalau misalnya begitu ada pressure and we are not flexible with the reality, itu akan mudah banget patah karena kan kita begitu keras gitu. So the expectations of how it turns out, bukan hasil akhirnya ya. Baru mau ditanya. Bukan hasil akhirnya. Tetap if you want to be stand up, itu nggak bakal bisa berubah gitu. Dan menurut saya itu adalah nggak semua orang ditaruh mimpi yang segitu besarnya sehingga itu orang tahu dan benar-benar punya purpose itu. Tapi you have to have a flexible expectation in reaching there. Karena kalau enggak, we will just hurt ourselves. Kita akan break in between gitu. Jadi itu yang aku selalu itu yang selalu aku ingatkan kepada diri aku sendiri sih. Ada tujuan besar yang pengen aku raih, tapi I have to be flexible with my own expectation in milestones-nya gitu. Iya benar. Agak mirip kayak tips yang aku dapat dari seorang director fotografi terkait directing. Dia bilang ketika lu jadi sutradara, seringkali hal-hal tuh tidak berjalan sesuai dengan rencana lo. Lokasinya tiba-tiba bermasalah, talentnya nggak nongol, artnya jelek gitu-gitu. Sebenarnya yang lu bela adalah ceritanya, jangan detail gambarnya. Jadi lu harus tahu dulu. Misalnya, gue tuh pengen setnya kayak gini sebenarnya. Ceritanya aja dulu, ceritanya tentang apa? Itu yang lu bela. Karena untuk urusan teknikalnya, ya kita mesti bisa pivot, mesti adjust gitu, mesti fleksibel. Betul. Saya pikir benar juga ya. Yang penting kan ceritanya gitu. Dalam hal ini yang kita bela adalah goals-nya, tapi ways to get there-nya sebisa mungkin fleksibel karena kita nggak tahu nih diserang sama apa. Apalagi karena kayak pandemi kemarin semakin menghajar ya. Betul. Karena kalau kita benar-benar believer, apapun juga agama kita kan kita percaya Tuhan itu pasti tahu yang terbaik dengan kita. Dan kalau kita benar-benar meminta Dia untuk meng-guide kita, berarti kita harus meng-allow Dia untuk bisa bekerja. Karena kalau semua sesuai dengan rencana kita, gimana kita bisa meng-allow Dia kalau setiap kali kita make decision langsung nggak mikir gitu, saya decide. Ini harus terjadi. Nggak ada tempat untuk dia bisa bekerja dan melakukan apa yang sebenarnya baik untuk kita. Gitu. So itu yang aku sekarang menjadi salah satu prinsip yang aku pegang terus. Tetap punya tujuan tapi I just follow whatever happens, itu pasti the best arrangement yang dia buat sih. Gitu. Makasih banyak. Thank you sekali lagi buat Mas Panji. Ini terakhir aku cuma mau komen aja, nggak nanya. Jadi kemarin pas lagi aku ke New York, aku kan tinggal di Beacon Hotel. Sebelahnya adalah
Beacon Theater. Beacon Theater ya. Oke, terus beberapa hari terakhir mahal itu beberapa terakhir itu sebenarnya ada show. Ali Wong lagi show di situ. Wow. Sold out. Aku setiap kali pulang ini siapa sih? Oh ternyata ini Ali Wong yang aku sering lihat di Netflix itu kan. Ya. Sold out ya. Dan aku berdoa, aku visualisasi dan aku bilang suatu saat nanti aku akan datang ke sini lagi, bukan nginep di Hotel Beacon, tapi aku bakal datang ke Beacon Theater, and then Panji sold out. Shake my hands, Mary Riana. It's a deal. I will definitely see you there. Thank you so much. Sukses buat semuanya. Sama-sama. Amin. Amin. Thank you.